Gaji Benzema di Al Ittihad, gaji semenit bisa beli iPhone. Tak kunjung dilepas, Sheikh Jassim minta bantuan bos PSG buat beli MU. Real Madrid umumkan rekrutan pertama di musim panas. West Ham sudah siap jual Declan Rice. Preview final Liga Champions. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bintang PSG Neymar mengomentari transfer Lionel Messi ke Inter Miami. Penyerang asal Brasil itu yakin La Pulga akan mengubah wajah kompetisi Major League Soccer. Saya tahu dia akan datang ke Miami dan kami membicarakannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan sangat bahagia karena kota dan cara hidupnya, dan saya yakin dia akan mengubah seluruh liga, ujarnya. Tottenham Hotspur mengumumkan penunjukan Ange Postecoglou sebagai pelatih kepala baru mereka pekan lalu. Postecoglou mengambil alih kursi pelatih setelah pemecatan Antonio Conte pada bulan Maret lalu dan menggantikan posisi Christian Sterling dan Ryan Mason. Setelah ditunjuk jadi pelatih anyar, Postecoglou telah menjanjikan sebuah tim yang akan membuat para pemain bersemangat saat ia berusaha untuk meraih kesuksesan. Manchester United akan menjual 9 pemain tim utama di jendela transfer musim panas mendatang. Dengan Erik ten Hag ingin melanjutkan pembangunan kembali skuadnya menjelang musim depan. Menurut laporan 442, 9 pemain tersebut ialah Harry Maguire, Anthony Martial, Dean Henderson, Alex Telles, Eric Bailly, Brandon Williams, Fred, McTominay, dan Donny van de Beek. Mereka tak masuk dalam rencana ten Hag musim depan. Karim Benzema resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Al Ittihad. Puluhan ribu supporter bergemuruh menyambut sang bintang asal Prancis. Kembang api dan flare menyambut Benzema yang mengenakan seragam hitam dan kuning dengan nomor 9 di stadion berkapasitas 60.000 tempat duduk, di mana KB9 raksasa terpampang di lapangan dengan cahaya terang. Benzema menyapa fans sambil memamerkan trofi Ballon d'Or miliknya. Musim panas ini, Karim Benzema bergabung dengan Al Ittihad. Ia tekan kontrak berdurasi 3 tahun di klub itu, yang menurut Talksport menggajinya 200 juta euro atau setara 3,2 triliun rupiah setahun. Jika angka tersebut dipilah-pilah, bisa dikatakan peraih Ballon d'Or 2022 tersebut digaji bulanan sekitar 267 miliar rupiah, dengan uang 9,5 miliar rupiah Benzema dapat setiap harinya. Lalu kalau dirinci ke dalam hitungan menit dan detik, Karim Benzema mendapatkan sekitar 6,6 juta rupiah dalam semenitnya di Al Ittihad. Bahkan sedetik di klub Arab Saudi itu, ia dapat gaji sekitar 110.000 rupiah. Pemilik Manchester United telah bertemu dengan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi tentang upaya Sheikh Jassim untuk membeli klub tersebut. Sky Sport melaporkan pada Sabtu 10 Juni, Glazers yang telah mengenal Al-Khelaifi selama bertahun-tahun bertemu dengannya sebulan lalu untuk mendorong rekan senegaranya, Sheikh Jassim, untuk meningkatkan tawarannya untuk klub. Sheikh Jassim dikatakan ingin segera mendapatkan jawaban karena pihaknya bertekad mengambil alih kepemilikan penuh di Old Trafford sebelum dimulainya bursa musim panas pada 14 Juni. West Ham dan Fiorentina telah didakwa oleh UEFA atas insiden seputar final Liga Konferensi Eropa di Praha awal pekan ini. The Hammers didakwa dengan invasi ke lapangan permainan dan pelemparan benda, sedangkan tim Serie A didakwa dengan pelemparan benda dan menyalakan kembang api. Proses disipliner telah dimulai sesuai dengan pasal 55 Peraturan Disiplin UEFA. Setelah gagal mengikat Lionel Messi, Barcelona harus tersandung masalah kontrak dengan pelatih mereka sendiri, Xavi Hernandez. Sang pelatih masih memiliki kontrak di Camp Nou yang tersisa hingga 30 Juni 2025. Barca ingin memperpanjangnya, tapi ada kendala. Kedua belah pihak justru dilaporkan masih jauh dari kesepakatan soal kontrak ini. Penyebab tersendatnya negosiasi adalah persoalan gaji yang belum bisa dipenuhi klub. Dalam kontrak baru, Xavi menginginkan gaji bersih sebesar 12 juta euro, sekitar 191,9 miliar rupiah per tahun. Dikutip dari Goal, Lautaro Martinez termasuk dalam daftar target transfer Chelsea di musim panas ini karena mereka berencana untuk mencari striker baru. Namun Real Madrid juga melihat sang striker sebagai rekrutan potensial setelah mereka ditinggal Karim Benzema yang hengkang ke klub Arab Saudi Al Ittihad.
Sebelum masa depannya diputuskan, Lautaro akan berusaha membawa Inter meraih kemenangan Liga Champions saat mereka menghadapi Manchester City di final Minggu 11 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid mengonfirmasi telah membawa Fran Garcia kembali ke Bernabeu di bursa transfer musim panas ini. Ia pun menjadi pemain pertama yang didatangkan Los Blancos. Diberitakan oleh Managing Madrid, Fran Garcia mendapatkan kontrak selama 4 tahun. Untuk mengamankannya, El Real cuma perlu mengeluarkan uang sebesar 5 juta euro atau setara 79 miliar rupiah. Perlu diketahui, sang pemain memiliki klausul pelepasan sebesar 10 juta euro. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan ingin segera mengunci perekrutan gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan. Barcelona berharap bisa mengumumkannya usai final Liga Champions. Dilansir Football Espanya, Barcelona kabarnya sudah sepakat untuk mengontrak Gundogan secara gratis dengan durasi hingga 3 tahun ke depan. Gundogan di sisi lain diklaim sudah berkomitmen untuk bergabung dengan Barca. Klub Arab Saudi Al Ahly bergerak untuk mendatangkan penyerang Manchester City, Riyad Mahrez. Kabar dari ESPN menyebutkan bahwa pemain internasional Aljazair berusia 32 tahun dilaporkan dalam tahap pembicaraan dengan Al Ahly. Direktur Al Ahly hari ini tengah berada di Inggris untuk melakukan pembicaraan dengan Mahrez. Laga Inter Milan versus Man City diprediksi berjalan sengit. Ada peluang laga ini berlanjut adu penalti, mengingat Inter akan lebih banyak menunggu dan melakukan serangan balik. Jika adu penalti terjadi, kiper Inter Milan Andre Onana sudah siap 100% dan percaya diri bisa mengatasi pemain lawan. Dia punya catatan 7 penyelamatan dari 33 penalti yang ditemuinya selama karirnya. Manchester City terlihat lebih unggul secara statistik ketimbang Inter Milan dalam perjalanannya menuju final Liga Champions. Dari unsur gol sejauh ini, City membukukan 31 gol berbanding 19 milik Inter. Dari segi kebobolan, City baru 5 kali, Inter sudah 10 kali. Sedangkan clean sheet, City 7 kali, Inter 8 kali. Dari sisi umpan sukses, Manchester City 90,2%, Inter Milan 82,2%. Sementara total kemenangan kedua tim sama-sama menang 7 kali. Di atas kertas, Manchester City sedikit lebih diunggulkan menang ketimbang Inter Milan di final Liga Champions. Terlebih City bakal ngotot untuk meraih treble musim ini. Sementara itu, Inter Milan meski tidak begitu kuat di Serie A Liga Italia musim ini, mereka punya historis apik di final Liga Champions. Dari segi pemain, tak ada kendala di kubu City. Sebaliknya, Inter kehilangan Henry Mkhitaryan karena cedera paha. Joaquin Correa juga mengalami masalah betis, tetapi bisa masuk ke bangku cadangan. Karim Benzema yang telah resmi hijrah ke Al-Ittihad melontarkan pujian kepada Cristiano Ronaldo. Bomber Prancis itu mengakui peran CR7 dalam perkembangan sepak bola Arab Saudi. Kehadiran Ronaldo memang berdampak pada popularitas Liga Arab Saudi. Karim Benzema tidak menampik fakta tersebut dan menilai kualitas kompetisi di negara Timur Tengah itu juga ikut meningkat. West Ham United sudah merelakan Declan Rice untuk pergi musim panas ini. The Hammers tak ingin menahan keinginan kaptennya itu. Hal ini dikatakan co-owner West Ham United, David Sullivan, usai final Europa Conference League, Kamis 8 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Menurutnya, meski kontraknya tersisa 2 tahun, Rice menginginkan tantangan baru di klub yang lebih besar. Sejauh ini baru Arsenal dan Bayern Munchen yang serius melakukan pendekatan. Kabarnya, West Ham baru mau melepas Rice di angka 100 juta pounds. Musim positif Guillermo Ochoa bersama Salernitana di Serie A Italia telah membuatnya berada di radar banyak klub di Liga Top Eropa. Klub Ligue 1 PSG adalah salah satu tim yang dilaporkan tertarik untuk mendapatkan sang kiper menurut informasi yang terungkap selama beberapa hari terakhir. Pemain asal Meksiko itu kabarnya dianggap sebagai calon pengganti Sergio Rico, kiper PSG asal Spanyol yang mengalami insiden serius pekan lalu. Manchester City telah mengamankan posisi teratas sebagai klub sepak bola dengan nilai bisnis tertinggi setelah naik 5 posisi sejak tahun sebelumnya.
Menurut laporan penilaian klub sepak bola tahunan oleh Football Benchmark, mereka mengungguli Real Madrid setelah membukukan nilai 4.073 juta euro. Meski kehilangan posisi teratas, Real Madrid tetap memiliki nilai 4.000,6 juta euro. Belakangan ini, PSG dilaporkan menginginkan Julian Nagelsmann untuk menjadi pelatih berikutnya secara permanen. Menyusul kabar tersebut, legenda Arsenal Thierry Henry disebut akan menolak kesempatan untuk menjadi asisten pelatih Julian Nagelsmann di PSG. Padahal, pria asal Prancis itu dilaporkan memasuki pembicaraan lanjutan dengan Le Parisien awal pekan ini. Sebabnya, Thierry Henry dikabarkan lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu di Inggris, tempat tinggal keluarganya. Perdebatan siapa yang terbaik antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sepertinya bisa berakhir berdasarkan perhitungan sains. Dr. Ian Graham, ilmuwan Inggris yang sebentar lagi akan menduduki posisi Direktur Riset Liverpool FC, mengatakan berdasarkan perhitungan sains yang terbaik adalah Messi. Dia mengatakan faktor penilaian yang sangat mempengaruhi algoritma adalah posisi kedua pemain. Messi merupakan gelandang serang, beda dengan Ronaldo yang sering mengisi posisi penyerang. Dari segi jumlah gol, dia mengatakan CR7 memang tidak bisa diragukan sebagai yang terbaik di dunia dengan jumlah 830 gol sepanjang karir. Sebaliknya, Messi masih tercecer jauh karena baru mengoleksi 702 gol. Namun, jumlah gol yang diraih Ronaldo terwujud karena kebanyakan dicetak dari titik putih. Hal itu menurut Sainz sedikit jauh lebih mudah dibandingkan proses gol yang dilahirkan melalui proses kerja sama tim. Manchester United dilaporkan hampir mencapai akhir penyelidikan internal mereka atas perilaku Mason Greenwood. Menurut laporan, keputusan akhir tentang masa depan penyerang sayap Inggris itu akan diambil pada bulan depan. Greenwood secara teknis bebas untuk melanjutkan karir sepak bolanya setelah dibebaskan dari semua tuduhan serius yang dihadapinya menyusul tuduhan dari sang wanita. Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan Al Nassr pada Januari absen dari starting 11 terbaik Saudi Pro League musim ini. Sebaliknya, pahlawan Al Hilal Odion Ighalo justru dicantumkan namanya setelah ia mencetak 19 gol dalam 27 pertandingan. Mantan pemain United itu yang gagal saat di Old Trafford menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak ketiga di bawah Abdelrazak Hamdallah dan juga Talisca. Kiper Brentford David Raya kontraknya akan habis di akhir musim depan dan telah dikaitkan dengan transfernya ke Tottenham dan Manchester United. Akan tetapi, Tottenham dan Manchester United dikabarkan enggan menebus harga mahal yang disematkan oleh Brentford pada kiper incaran mereka, David Raya di musim panas ini. Nilai transfer penjaga gawang asal Spanyol itu kabarnya mencapai 40 juta pounds. Jordi Alba mengungkap alasan meninggalkan Barcelona. Ia sebenarnya sempat ingin bertahan di Camp Nou sebelum akhirnya berubah pikiran. Alba mengatakan bahwa langkah ini diambil usai mengevaluasi performanya dengan Barcelona di musim ini. Ia merasa sudah sulit untuk bersaing mendapatkan tempat utama di Barcelona. Maka dari itu, Alba merasa hengkang dari Al Barça adalah keputusan terbaik. Alba memang harus berbagi tempat dengan Alejandro Balde di sektor bek kiri Barcelona musim ini. Alba mencatatkan 24 penampilan di La Liga musim ini dengan hanya 14 kali menjadi starter. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!